semua. Kita semua telah dihantar oleh Allah untuk memasuki tahun pelayanan 2021. Ini adalah sebuah anugerah bagi kita untuk terus menjadi rekan sekerja Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengaruniakan kita hikmat-Nya untuk bekerja bersamanya. Ia menciptakan alam dan menatanya dengan amat baik, sehingga setiap unsur ciptaannya harus saling menjaga agar tetap dapat merasakan damai sejahtera Allah. Putranya diutusnya untuk menyelamatkan kita dan memberikan teladan bagi kehidupan kita. Roh Kudusnya memandu kita untuk terus bersatu dalam persekutuan yang kudus. Bukankah itu suatu anugerah yang tak bertara? Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Allah di tengah persekutuan kita. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian perlu, kemuliaan hormat dan kasih penuh. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami hadir untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga buka tahun pelayanan 2021 di GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Pimpinlah ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan hidup
Mari membaca dari Amsal 2 ayat 10. Dari Amsal 2 ayat 10 yang menyatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, mengawali kegiatan pelayanan kami di tahun 2021 ini. Kami datang beribadah sebagai satu persekutuan umat Tuhan yang berhimpun di GPIB Jemaat Nasaret Jakarta. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Karuniakanlah kami hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat menghayati dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman ini. Kuatkan, teguhkan iman kami untuk kami lakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Mazmur 104 ayat 22 dan 23 yang menyatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat pertuduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam pembukaan tadi tema ibadah, tema khotbah dalam ibadah ini, pembukaan pelayanan tahun 2021 ini, manajemen waktu dari Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 13 Januari, Rabu, bertempat di Istana Presiden telah dilaksanakan pembukaan vaksinasi COVID-19 secara nasional. Penerima vaksin perdana adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini memang upaya yang gencar dilakukan, salah satunya adalah vaksinasi. Vaksin
ini bukan obat. Vaksin ini diberikan ke dalam tubuh seseorang untuk membuatnya imun, untuk membuatnya kebal terhadap virus, khususnya corona, COVID-19 ini. Jadi vaksinasi ini juga adalah proses imunisasi. Vaksin diberikan agar tubuh kita imun, tubuh kita kebal terhadap virus corona. Di sepanjang tahun lalu, tahun 2020, sebagian besar kehidupan kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan peribadahan serta pelayanan-pelayanan gereja lainnya tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kebanyakan kegiatan yang kita lakukan harus dilaksanakan secara daring. Sampai kita tiba di penghujung tahun 2020, saat kita menaikkan ibadah penutupan kegiatan tahun 2020, kita juga masih melaksanakannya secara daring. Dan dalam harapan, dalam doa kita naikkan, semoga di tahun 2021 kegiatan-kegiatan gereja dapat dilaksanakan secara luring, secara persekutuan, supaya kita dapat berhimpun bersama. Setelah vaksinasi dilakukan secara massal, secara nasional, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang kita alami mengawali tahun 2021 di dalam ibadah pembukaan tahun pelayanan ini secara bersamaan juga telah dilaksanakan pembukaan untuk pelaksanaan vaksinasi tahun 2021. Dan ini akan bergulir terus. Jadi sepanjang tahun ini dengan prioritas orang yang diutamakan. Kapan kita akan menerimanya? Ya, nanti dapat giliran masing-masing sesuai undangan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab di dalam pembacaan hari ini secara sinodal diambil dari Mazmur 104. Yang secara keseluruhan Mazmur ini menggambarkan tentang kebesaran Tuhan, menggambarkan kemuliaan Tuhan yang nampak dalam segala ciptaannya. Hal itu dinyatakan dengan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib. Pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib atas seluruh karya ciptaannya. Pemazmur mengajak umat Tuhan untuk sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan sebagai pencipta. Dan secara khusus di dalam Mazmur 104 di ayat 22 dan 23, pemazmur menggambarkan keharmonisan kehidupan yang Tuhan ciptakan di antara makhluknya. Tuhan ciptakan matahari untuk memberikan kehidupan bagi segenap makhluk hidup. Dalam agama purba, kepercayaan bangsa-bangsa lain ada kecenderungan untuk menyembah benda-benda langit. Benda-benda langit yang dipercaya bahwa benda-benda langit itu turut menentukan
jalan hidup manusia. Dan dua benda langit yang disembah sebagai dewa-dewi terutama itu adalah matahari sebagai dewa matahari. Bulan disembah sebagai dewi bulan, Dewi Sin. Mereka memuji, memuliakan makhluk ciptaan Tuhan karena ada anggapan bahwa matahari dan bulan itulah yang mengatur kehidupan mereka. Dalam Mazmur 104 ini, pemazmur dengan jelas mengajarkan bahwa benda-benda langit yang disembah bangsa-bangsa lain itu merupakan ciptaan Tuhan. Matahari dan bulan adalah ciptaan. Yang harus disembah bukanlah ciptaan, bukanlah makhluk sehebat sebesar apapun. Yang harus dimuliakan adalah Sang Khalik, Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Itulah pengajaran yang khusus disampaikan kepada umat Tuhan, umat Israel. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, matahari dan bulan Tuhan ciptakan juga untuk sebagai petunjuk waktu untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembacaan Alkitab kita ini satu perikop dimulai dari ayat 19 yang menunjukkan waktu. Di ayat 19 tertulis, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Ketika matahari terbenam, waktu untuk binatang-binatang hutan mencari makan. Dan apabila matahari terbit, mereka berbaring di tempat perteduhan masing-masing. Dan pada waktu itulah, pada waktu matahari terbit, waktu bagi manusia untuk melakukan pekerjaannya. Apa yang disampaikan oleh pemazmur ini mau mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia serta langit dan bumi segala isinya tetap di dalam pemeliharaan. Jadi Tuhan tidak seperti tukang jam. Tukang jam ketika ia ciptakan, ia buat jam. Kemudian setelah itu ya dilepasnya, dibiarkannya. Terserah jam itu mau berjalan atau mau rusak, sudah selesai karyanya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menciptakan sekaligus juga memelihara ciptaannya. Dan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain, ada sistem yang saling menopang satu dengan yang lain. Bahwa antara ciptaan itu mempunyai keterhubungan, mempunyai ketergantungan yang saling menghidupkan juga, simbiosis mutualisme. Manusia dan makhluk hidup lainnya Tuhan berikan waktu yang sama. Setiap ciptaan diberikan satu hari itu 24 jam. Tidak ada yang diberikan lebih. Waktu itulah yang harus dikelola. Yang harus dikelolanya untuk berkegiatan. Entah itu manusia, entah itu ciptaan atau makhluk hidup lainnya. Memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Bagi manusia, waktu yang diberikan dipergunakannya untuk bekerja. Dipergunakannya untuk berolahraga. Dipergunakannya untuk belajar. Dipergunakannya untuk beribadah. Untuk beristirahat dan lain-lain. Harus di-manage, harus dikelola, harus diatur dengan baik.
dilakukan dengan seimbang sehingga semua berjalan dengan keteraturan. Tetapi ketika sistem yang sederhana ini dilanggar oleh ciptaan Tuhan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Dan kerusakan itu akan berakibat fatal bagi ciptaan Tuhan sendiri. Ketika manusia juga melanggar sistem kehidupan yang Tuhan anugerahkan, maka akan berpengaruh secara buruk dalam kehidupannya. Kesehatannya akan terganggu dan juga berakibat pada kegiatan-kegiatan lainnya. Waktu untuk bekerja kita pakai untuk bersantai. Waktu untuk beristirahat kita pakai untuk begadang sepanjang malam sampai pagi. Waktu untuk beribadah kita pakai untuk bekerja. Waktu untuk belajar kita pakai untuk bermain. Dengan cara demikian kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Dan akibatnya adalah kerugian bagi kita sendiri. Kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk sukses terlewati. Bahkan tubuh kita mengalami kesakitan, kelemahan karena kita memforsir tubuh kita. Kita salah memanage waktu, mempergunakan waktu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita waktu untuk kita atur, untuk kita manage, supaya waktu pun menjadi berguna bagi kita, tidak tersia-siakan. Waktu diberikan juga untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena akan tiba waktunya, tidak akan ada lagi matahari bagi kita. Waktu ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, memakai hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memanfaatkan waktu di sepanjang tahun 2021, mengatur waktu hidup kita, irama hidup kita, sehingga apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita pakai juga untuk memuliakan Tuhan. Di sepanjang tahun 2021 ini, kita belum dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Namun selama matahari masih bersinar, bulan masih ada di malam hari, Tuhan tetap ada untuk memelihara kita. Tuhan memberikan kita yang terbaik untuk kehidupan kita, dan Tuhan juga menghendaki kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita menata waktu anugerah Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita satu di dalam
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Engkaulah Sang Khalik, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan, biarlah dalam hidup kami tetap memuji memuliakan Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami tidak memuliakan hasil-hasil ciptaan Tuhan. Kami tidak memuliakan berkat-berkat Tuhan. Kami harus mensyukuri, tapi yang kami muliakan adalah Sang Pemberi, yakni Allah sendiri, yang memelihara kehidupan kami, memberikan kami matahari, bulan untuk mengatur kehidupan kami, supaya kami juga dapat menata waktu-waktu kehidupan kami. Tuhan, berkati hidup kami dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami boleh menata kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini, menata kehidupan berjemaat, menata kehidupan berkeluarga, bahkan menata kehidupan pribadi untuk memuji memuliakan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, mampukan kami untuk mengatur ritme hidup kami, supaya kami dapat memakai waktu-waktu yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan kebaikan sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa Surgawi, kami membawa pergumulan kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinet yang membantu tugas-tugas pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam upaya pemerintah memutus pandemi COVID-19. Berikan kesehatan, kekuatan bagi Bapak Presiden setelah menerima vaksin untuk menghapus pandemi COVID-19 ini. Juga mereka yang hari ini dan selanjutnya akan menerima vaksin COVID untuk memutus COVID-19, Tuhan kuatkan tubuh mereka. Tuhan berkati juga upaya-upaya pengadaannya, pendanaannya, agar seluruh rakyat Indonesia secara bertahap kami boleh menerima vaksin untuk menguatkan kekebalan tubuh kami terhadap virus corona, sehingga bangsa kami Indonesia boleh bangkit kembali, menata kehidupannya, mengatur kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati dalam tugas persekutuan pelayanan kesaksiannya. Bagi gereja GPIB, Tuhan memberkati majelis sinode di dalam kepemimpinan dan pelayanannya. Upaya-upaya yang sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan persidangan sinode ke-21 di tahun 2021 ini, Tuhan memberkati baik majelis sinode maupun panitia pelaksana persidangan sinode. Tuhan berkati Mupel GPIB Jakarta Timur di dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan yang dilaksanakannya. Tuhan, biarlah kami boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, menghadapi pergumulan-pergumulan kebersamaan yang ada di lingkup Mupel Jakarta Timur. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta. Tuhan memberkati persekutuan pelayanan serta kesaksian jemaat ini. Berkati presbiter yang melayani, demikian juga pengurus pelkat, pengurus komisi, pengurus kepanitiaan, tim-tim kerja yang ada. Tuhan memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan agar setiap
tugas tanggung jawab yang diberikan boleh dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa juga bagi karyawan gereja Nasaret. Tuhan memberkati pegawai kantor majelis jemaat di dalam pelayanan mereka, agar mereka boleh lakukan dengan baik. Ya Tuhan, di tengah-tengah setiap kegiatan, Tuhan kuatkan tubuh, Tuhan berkati kesehatan para pelayan Tuhan, sehingga setiap mereka yang melayani Tuhan boleh terhindar dari terjangkitnya virus corona. Ya Tuhan, kami membawa kepadamu bagi penyelesaian Tanah Waru. Tuhan juga memberkati proses-proses terakhir dari upaya penyelesaian yang sudah dilaksanakan. Biarlah pada waktunya semua boleh selesai dengan baik. Ya Bapa, kami berdoa bagi warga gereja, mereka yang sakit, kami mohon berkat penyembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk Ibu Poyoh Oleh, untuk Ibu Ismiati Aritonang, untuk Bapak Rega, untuk Ibu Titin Nugroho. Kami doakan Bapak Deni Adam, Bapak Willy Nayawan, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik. Tuhan memberkati proses perawatan mereka, pengobatan untuk kesembuhan mereka. Demikian juga jemaat yang ada di dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati Christian Yosua Sirait, Ibu Teli Wenas, Ibu Kurniati Tambunan, Mirel Priskila Eluama, Ibu Novita Setiadi Adam, Monika Agustina. Demikian juga warga jemaat yang tidak tersebutkan namanya, yang berserah dan berharap pada Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tuhan urapi mereka. Bapa Sorgawi, kami membawa kepadamu setiap keluarga dalam pergumulan masing-masing keluarga. Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan bagi para orang tua, suami istri, ibu bapa, janda, duda, di dalam mereka memimpin kehidupan keluarga. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong mereka. Bukakan jalan keluar bagi setiap problema kehidupan keluarga, juga masalah-masalah perkawinan, sehingga di dalam kehidupan keluarga damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan tetap terpelihara dan ada sukacita dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa, hidup kami adalah milik-Mu. Tuhan memelihara kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, dengan firman Tuhan yang kami boleh turuti dan lakukan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh bermakna di sepanjang tahun 2021 ini. Dalam segala kesulitan yang ada, kami tetap percaya pada kuasa Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa ini. Doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat Alkitab dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapa sumber segala berkat, terimalah ungkapan syukur kami ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Warta Ibadah Keluarga Pembukaan Tahun Pelayanan 2021, 13 Januari 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Doa pagi Nasaret pada Sabtu 16 Januari 2021 pukul 7.30 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan doa pagi Nasaret dengan pelayan firman Pendeta M. Manalung Ngefak. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan meeting ID 8822 455 8020 dan passcode doa pagi Anset. Ibadah Pelkat PKB pada Sabtu 16 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak dan Pelayan Firman Pendeta Henry B.J. Yakob. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Ibadah Pelkat PKLU pada hari Sabtu 16 Januari 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah
Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia dengan pelayan firman Pendeta Henry B. DJ Jacob. Tema ibadah, hidup mengasihi untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan melayani penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahan pandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan Januari 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021. Pemberita firman malam ini Pendeta Henry B. DJ Jacob. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah PKLU pada hari Sabtu itu akan dilayani bersama. Saya dengan Pendeta Rufi Wanei, tapi Pendeta Rufi Wanei merupakan khotbah ulang terakhir melayani PKLU tanggal 12 Desember tahun 2020. Atas permohonan ia akan kembali khotbahnya ditayang ulang untuk pembukaan ibadah PKLU. Jadi penutupan ibadah PKLU, Pendeta Wanei yang khotbah juga untuk penutupan tahun 2020 yang lalu itu Pendeta Wanei. Saya bersama Pendeta Wanei yang akan melayani di ibadah pembukaan PKLU. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.